Ya, hai, halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Semoga selalu dalam kondisi sehat walafiat tanpa kurang suatu apa. Ya, berjumpa lagi dengan kami di ruang praktek listrik tempat belajar listrik online. Ya, pada kesempatan video kali ini kita akan membahas salah satu mata pelajaran di kelas 10 SMK Teknik Instalasi Tenaga Listrik, yaitu gambar teknik listrik. Ya, pada mata pelajaran gambar teknik listrik ini, kita untuk yang pertama kali kita akan bahas adalah peralatan dan kelengkapan gambar teknik. Oke, kompetensi dasar dan materi pokok. Kompetensi dasarnya 3.1 menerapkan peralatan dan kelengkapan gambar teknik. 4.1 menggunakan alat dan kelengkapan gambar teknik. Ya, materi pokok yang akan kita pelajari yang pertama tentang pensil, penghapus, rapido, kertas gambar, jangka, penggaris, dan meja gambar atau mesin gambar. Baik, ya, terima kasih yang sudah subscribe dan menekan tombol notifikasinya, dan bagi yang belum, saatnya sekarang teman-teman menekan tombol subscribe dan notifikasi untuk bisa update video baik teori maupun praktek di ketenaga listrikan. Terima kasih dan semoga bermanfaat. Ya, yang pertama, pensil. Ya, pensil merupakan salah satu peralatan gambar teknik yang biasa digunakan oleh semua orang. Sebenarnya tidak semua, maksudnya tidak hanya untuk gambar teknik ya. Pensil ini sebenarnya juga cukup banyak sekali fungsinya. Ya, sebelum menggunakan pensil dalam proses menggambar, seorang drafter harus mengetahui terlebih dahulu jenis pensil yang akan digunakan, karena bentuk goresan yang dihasilkan oleh pensil akan memiliki makna dan maksud tertentu. Untuk itu diperlukan beberapa jenis pensil yang berbeda berdasarkan kegunaannya dan tingkat kekerasan daripada pensil. Ya, macam-macam pensil gambar. Pensil biasa digolongkan menurut kekerasannya yang dinyatakan oleh gabungan huruf dan angka. Ada 3 golongan kekerasan pensil yang masing-masing dibagi lagi dalam tingkatan kekerasan. Golongan tersebut adalah keras, sedang, dan lunak. Berturut-turut diberi lambang H atau hard, F atau firm, atau HB atau half black, dan B adalah black. Tiap golongan dibagi lagi dalam 6 tingkat kekerasan yang dinyatakan dengan angka. Golongan keras dari 9H sampai dengan 4H, golongan sedang dari 3H sampai dengan B, dan golongan lunak dari 2B sampai dengan 8B. Ini adalah penggolongan kekerasan daripada pensil, teman-teman. Ya, kita lanjutkan. Guna menarik garis dengan tebal, ujung pensil harus ditajamkan seperti tampak pada gambar. Jika dipergunakan ujung pensil yang konis atau bentuk kerucut, hasilnya harus diputar pelan-pelan waktu menarik garis. Jadi waktu menarik garis sambil diputar ya. Dengan demikian akan didapat hasil garis yang sama tebalnya. Nah, guna mendapatkan ujung berbentuk garis ya, berbentuk baji seperti pada gambar, harus digunakan kikir atau kertas amplas ya, kertas yang kasar ya teman-teman. Ujungnya dihaluskan supaya mendapatkan ujung yang cukup runcing. Oke, selanjutnya pensil mekanik, jenis pensil yang kedua. Dengan menggunakan pensil yang dapat diisi kembali atau diisi ulang, waktu untuk meraut pensil menjadi berkurang ya. Tidak perlu menajamkan, tidak perlu meruncingkan. Ukuran isi pensil sama dengan isi pensil biasa ya. Penajamannya dapat dilakukan dengan pisau, kikir, atau amplas seperti pensil biasa ya. Dengan menggunakan pensil mekanik tidak perlu lagi penajaman karena ukurannya tidak berubah. Ukuran yang ada antara 0,3, 0,5, 0,7 dan 0,9 mm, dan kekerasannya dapat dipilih dari HB atau F, H, 2H, dan 3H. Oke, kita lanjutkan. Yang selanjutnya,
Peralatan atau kelengkapan daripada gambar teknik yang selanjutnya pastinya ada penghapus, ada pensil, ada penghapus. Fungsi daripada penghapus adalah untuk menghilangkan atau mengganti garis atau gambar yang salah dipergunakan. Penghapus digunakan pada proses ini dengan mutu yang baik harusnya. Penghapus dibuat dari bahan karet atau dari bahan lain yang lunak. Penghapus yang baik harus dapat menghilangkan garis atau gambar yang tidak diinginkan, tetapi tidak merusak gambar atau tidak meninggalkan bekas. Guna menghilangkan garis atau gambar dengan tinta harus dipakai penghapus khusus ya. Ini berbeda ya. Penghapus untuk tinta berbeda dengan penghapus untuk pensil, teman-teman. Ya, yang selanjutnya setelah pensil, penghapus, yang ketiga kelengkapan gambar teknik yang ketiga adalah pena Rapido. Ya, pena gambar atau yang bisa kita sebut Rapido ini adalah salah satu peralatan gambar teknik yang memiliki ketebalan tertentu dan berbagai macam ukuran ketebalan sesuai kebutuhan. Pemakaian Rapido lebih praktis dibandingkan trackpen karena Rapido memiliki tabung tinta, jadi hanya perlu mengisi tinta sekali hingga tinta itu habis dan kita baru mengisi ulangnya kembali. Ketebalan yang diberikan pada Rapido ini seragam sehingga gambar yang dihasilkan akan bagus dan jelas serta mudah untuk dipahami pemesan gambar rancangan yang kita buat. Bentuk Rapido tidaklah seragam atau sama. Ini bergantung pada merek Rapido itu sendiri. Pabrikan Rapido bentuknya berbeda-beda ya. Ya, Rapido mempunyai ukuran bermacam-macam mulai dari 0,1 mm sampai dengan 2 mm. Guna memudahkan penelitian pen, maka biasanya tiap ukuran ditandai dengan warna tertentu. Ya, ini contohnya teman-teman. Saya tidak menyebutkan warna, tetapi biasanya selain warna juga ada tulisan ukurannya. Jadi bagi teman-teman yang mau membeli Rapido, tentukan kebutuhannya untuk membuat gambar apa, ukurannya berapa, karena di sana tersedia ukuran yang dibutuhkan. Ya, cara pemakaian Rapido bisa kita bahas di sini secara singkat saja. Saat menarik garis menggunakan Rapido sebaiknya ditempelkan pada kertas, jangan ditekan ya. Kemudian ditarik dengan kemiringan 60-80 derajat dari arah kiri ke kanan dalam satu kali tarikan, tidak berulang-ulang. Tarik Rapido secara perlahan dan konstan. Saat kita menggunakan penggaris, penggunaannya harus diganjal pada bagian bawah atau bisa juga dengan membalik penggaris sehingga kedudukan bagian miringnya berada di bawah, supaya ujung mata pena Rapido langsung menempel pada penggaris yang tidak menempel pada penggaris sehingga menyebabkan tinta luber ya. Pastikan mata Rapido bersih dari tinta yang menggumpal karena akan membuat garis yang kita buat terlihat tidak rapi, ukurannya menjadi berbeda. Apabila terdapat gumpalan tinta, segera bersihkan dengan tisu ya. Apabila jalannya tinta kurang lancar, Rapido diangkat lalu digoyangkan secara horizontal, kemudian coba dipakai kembali. Jika belum lancar, diulangi kembali seperti gerakan semula ya. Atau solusi yang terakhir, apabila memang tidak lancar, harus dicuci pakai air hangat biasanya. Apabila tinta terus-menerus keluar, ini berarti pengisian tempat tintanya kurang teliti dan tabung tintanya terdapat udara yang menekan sehingga tinta keluar dari mata Rapido. Sebaiknya cara mengisi tinta jangan terlalu penuh ya. Oke. Terima kasih yang sudah subscribe dan menekan tombol notifikasinya. Bagi yang belum, waktunya sekarang menekan tombol subscribe dan notifikasi karena akan update video-video dari Ruang Praktek Listrik, tempat belajar listrik online. Ya, yang keempat, kertas gambar. Ya, kertas gambar untuk tata letak. Ya, gambar tata letak dengan pensil dibutuhkan pada kertas gambar putih biasa. Ya, kertas sketsa atau kertas milimeter yang bermutu baik dan dapat mudah dihapus. Kertas gambar untuk gambar asli, ya digambar di atas kertas kalkir atau tracing paper, yaitu kertas tembus pandang yang biasanya digunakan oleh para desainer atau drafter untuk merancang desain gambar. Kertas ini dirancang dan dengan struktur seperti sebuah kaca buram yang dapat dilihat tembus dari permukaan ke bagian belakang kertas kalkir atau tracing paper ini. Ya, ukuran kertas gambar.
Kertas gambar yang digunakan mempunyai ukuran yang telah dinormalisasikan. Ukuran yang paling banyak digunakan adalah seri A. Seri ini mempunyai ukuran standar yang dinyatakan dengan menambahkan 0 di belakang huruf A, dan ukuran yang lebih kecil dengan menambahkan angka 1 sampai 4. Ya, guna membaca ukuran kertas pada posisi panjang diletakkan mendatar, kecuali untuk kertas A4 yang sisi panjangnya diletakkan vertikal, ya seperti yang ada pada gambar. Ya, paling lebar adalah A0, kemudian A1, A2, A3 dan A4. Ya, ini ukurannya di sini adalah A0 841 mili kali 1189 mili, A1 594 mili kali 841 mili, A2 420 mili kali 594 mili, kemudian 297 kali 420 adalah A3, ya. Kemudian 210 mili kali 297 mili ini adalah A4. Ya, masing-masing ukuran ini sudah dinormalisasikan, ya. Untuk A2 sampai A4 garis tepi adalah 10 mili atau 1 cm, sedangkan A0 dan A1 garis tepinya adalah 20 mili atau 2 cm, teman-teman. Ya, selanjutnya cara menempatkan kertas gambar, ya. Seperti yang ada pada gambar di sini, ya. Ini kalau pada alat gambar atau pada meja gambar, ya. Cara penempatannya seperti ini, ya. Ditempatkan, ada pita perekat, kemudian ada kertas gambar di sini. Ini adalah papan atau meja gambar. Jadi masing-masing sudut diberi perekat untuk menahan kertas gambar ini. Ya. Kita lanjutkan. Yang selanjutnya adalah jangka. Ya, ada 3 macam jangka yang digunakan untuk menggambar, yaitu jangka besar, menengah, dan kecil. Besar untuk menggambar lingkaran antara 100 sampai 200 mm, ya. Jangka menengah untuk lingkaran dari 20 sampai 100 mm, dan jangka kecil lingkaran 5 sampai 30 mm. Di samping itu terdapat sebuah jangka untuk membuat lingkaran dengan jari-jari kecil, seperti untuk pembulatan. Ya, kemudian ada jangka pembagi. Ya, alat ini digunakan untuk memindahkan ukuran atau sesuai dengan namanya untuk membagi satu garis lurus dalam beberapa bagian yang sama, atau untuk membuat tanda-tanda jarak yang sama. Ya, jangka. Ya, cara menggunakan jangka. Jangka biasanya digunakan untuk membuat lingkaran, dan seperti persiapannya perlu dilakukan penajaman pensil pada ujung jangka pada saat mau melakukan proses gambar, teman-teman. Penajamannya agak berbeda dengan penajaman pensil, ya. Ini kira-kira panjangnya 10 mili, kemudian 6 mili 10 mili ini adalah untuk porosnya. Nah, sedangkan untuk panjang pensilnya yang keluar dari rumah pensil ini sekitar 8 mili dan dipotong miring sekitar 6 mili. Jadi bentuknya seperti ini, teman-teman. Ya. Ya. Nah, untuk membuat lingkaran, ya, bagian yang tajam yang kita tancapkan di kertas itu berdiri tegak, ya, dengan sudut 90 derajat. Sama juga untuk bagian mata ujung pensil yang digunakan sebagai untuk membuat lingkaran ini juga sudutnya 90 derajat supaya hasilnya baik, ya, seperti itu caranya. Ya, kemudian jangka pembagi dipakai untuk membagi garis lengkung dan garis lurus dalam beberapa bagian yang sama untuk memindahkan pengukuran. Ya, ini contohnya seperti ini, teman-teman, ya. Membagi garis, ya. Ya, pada kesempatan yang akan datang insya Allah kita akan mempraktekannya, ya. Lanjut saja supaya cepat. Ya, penggaris, ada bermacam-macam jenis penggaris. Ya, ada penggaris T. Ini yang kedua adalah penggaris segitiga. Ini sudah tidak asing lagi untuk anak-anak SMK, tidak hanya anak SMK sebenarnya, semua pelajar sudah tidak asing dengan garis segitiga. Kemudian ada sablon mal, ya, mal
huruf maupun mal bentuk lingkaran, bentuk-bentuk yang lain. Ini sablon atau mal. Kemudian ada mistar skala. Mistar skala ini sebenarnya terkait dengan ada ukurannya, baik sentimeter, kemudian inci ya. Ini mistar skala. Kemudian busur derajat. Ya, dari 5 jenis penggaris ini saya rasa teman-teman tidak asing lagi, terutama dari penggaris segitiga dan busur ya teman-teman ya. Oke, kita lanjutkan. Ya, penggaris T. Sebuah penggaris T terdiri dari sebuah kepala yang dan sebuah daun ya. Ini maksudnya ini. Nah, penggaris T. Penggaris T ini dapat digunakan untuk menarik garis-garis horizontal dengan menekan kepala pada titik tepi kiri di meja gambar dan menggesernya ke atas atau ke bawah. Ya, jadi ini biasanya kelengkapan di meja gambar teman-teman. Jadi bagian kepala ini berada di luar meja gambar, di tepi paling luar meja gambar, sehingga kita dalam menarik garis horizontal akan dengan mudah ya. Ini hanya dinaik turunkan saja. Kemudian penggaris segitiga. Sepasang segitiga terdiri atas segitiga siku sama kaki dan sebuah segitiga siku 60 derajat. Ukuran segitiga ini ditentukan oleh panjang salah satu sisi dan berkisar antara 100 sampai 300 mm. Penggaris ini umumnya digunakan secara bersama, dikombinasi satu dengan yang lain untuk menggambar teknik teman-teman. Ya, gambar teknik yang baik dan tepat sangat bergantung pada cara penggunaan mistar ukur, mistar skala, waktu menentukan ukuran. Ya, dari gambar berikut ya bisa dilihat cara menempatkan atau menentukan ukuran pada gambar. Mistar diletakkan sejajar ya, sejajar mungkin pada garis di mana kita akan menentukan ukuran yang diinginkan, dan dengan mudah pensil yang memiliki ujung yang tajam ini membuat goresan ya, membuat goresan kecil tepat di hadapan tanda bagi yang diinginkan dan tegak lurus. Dan jika diinginkan ketelitian lebih, ini dibuat tusukan dengan jarum atau ujung jangka ya. Ini untuk mistar skala ya. Kemudian menggambar garis lurus ya. Garis lurus mendatar ditarik dari kiri ke kanan, sedangkan garis vertikal dari bawah ke atas. Menarik garis tegak ditarik ya ke atas sepanjang kaki vertikal dari sebuah segitiga yang salah satu kakinya mendatar ditumpu dan dituntun oleh mistar ya. Jadi tangan kiri kita memegang dudukan yang diam, kemudian segitiga yang 90 derajat ini, segitiga siku ini ya kita tempatkan menempel, kemudian kita tarik dari arah bawah ke atas. Ini kalau garis tegak ya, garis tegak seperti ini. Kalau garis tegak berjajar tinggal diturunkan, digeser tanpa menggeser bagian yang diam di sini ya. Kita bisa menggaris tegak dan sejajar pastinya dengan posisi seperti ini, penempatan penggaris siku dan penempatan cara kita memegang pensilnya teman-teman. Oke, kemudian menarik garis miring. Penggaris segitiga dapat juga dipakai untuk menarik garis miring dengan membuat sudut 30, 45 atau 60 derajat terhadap garis mendatar. Segitiga 30 sampai 60 derajat atau dengan segitiga 45 derajat bersama dengan mistar seperti terlihat. Ya, ini contohnya teman-teman. Ya, kita mau menarik garis ya. Misalnya di sini kita mau menarik garis ya. Ada posisi yang sebagai tumpuan, kemudian kita akan menarik garis misalnya dengan sudut yang kita inginkan seperti ini. Ini tinggal kita posisikan penggarisnya seperti ini ya. Posisinya seperti ini juga ya. Ini kombinasi dari penggaris sepasang penggaris segitiga teman-teman. Ya, kita nanti akan coba
praktekan. Ini teorinya. Kemudian membuat garis sejajar seperti ini posisinya ya. Ini yang segitiga siku ini yang digerakkan ya. Jadi garisnya akan sejajar karena ini adalah diam, kemudian ini bisa bergerak ya. Ya, kemudian membuat garis tegak lurus tadi ya, membuat garis tegak lurus seperti ini ya. Posisi daripada penggarisnya teman-teman. Oke, kita lanjutkan ya. Yang ketujuh adalah meja gambar. Adalah sebuah meja yang dilengkapi dengan peralatan gambar seperti busur derajat, penggaris T, segitiga, mistar ukur. Ya, meja gambar yang dilengkapi dengan pita baja dan bagian-bagiannya. Pada meja gambar dipasang penggaris dan alat putarnya ditempatkan pada sebuah tiang vertikal di mana penggarisnya dapat digerakkan secara vertikal dan seluruhnya dapat digerakkan dengan cara digeser secara horizontal pada tiang horizontal ini. Ya, ini bisa bergerak ke kanan, ini bisa bergerak ke atas ke bawah ya. Kemudian kedudukan penggaris dapat dikunci pada tiang vertikal sehingga memudahkan menggambar bagian-bagian yang simetris ya. Jika kita punya meja gambar seperti ini, hasil gambarnya akan sangat baik. Ya, tiang horizontal. Fungsi tiang horizontal menopang mesin untuk bergerak ke kanan atau ke kiri. Ada roda yang tersambung di belakang tiang yang fungsinya untuk bergeser dan stopper untuk menghentikan roda saat tuas ditekan. Tiang vertikal fungsinya menopang head pro untuk dapat bergerak ke atas dan bawah dan bersangkutan dengan tiang horizontal serta menempel di tiang pembantu. Tiang vertikal terdiri dari dua tuah frame dan di dalamnya ada bandul untuk penyeimbang head pro. Kemudian penggaris ya, sepasang penggaris yang biasa didapatkan diantaranya penggaris panjang dan dengan panjang 45 cm dan pendek 20 cm. Kemudian ada tiang pembantu ya, fungsi tiang pembantu ini untuk sebagai tatakan roda, fungsinya agar mesin mengambang di papan sehingga head pro dapat melakukan floating ya, sehingga menggambar menjadi lebih rapi dan baik ya. Hal yang paling inti di tiang pembantu ini adalah memaksimalkan bergeseran mesin menjadi lebih lebar sehingga mendapatkan luas area gambar yang lebih besar ya. Head pro sendiri adalah seperti jangka, bisa berputar 360 derajat sehingga memungkinkan menggambar garis miring sesuai keinginan dan kecocokan gambar. Fungsi head pro ini juga untuk floating ya, untuk mengambang ya. Fungsi ini sangat penting untuk menggambar menggunakan isograf, rapido, pensil ya, menjadi lebih rapi dan tidak kotor. Oke, baik teman-teman, terima kasih sudah mengikuti video ini sampai akhir. Semoga bermanfaat khususnya bagi teman-teman yang masih duduk di SMK, khususnya yang kelas 10. Ya, bagi teman-teman yang lain yang tertarik di bidang keteknikan, semoga ini juga bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Terima kasih sekali lagi, semoga bermanfaat dan sampai berjumpa kembali di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.